Menjelajah dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mata kuliah manajerial ekonomi dengan materi struktur pasar. Gambaran umum pasar. Ketika membicarakan tentang pasar dalam pendekatan ilmu ekonomi, seringkali kita terjebak dengan pemahaman pasar yang ada di benak kita, di mana pasar identik dengan pasar sayur, pasar buah, pasar tradisional, dan pasar modern. Yang dimaksud pasar di sini adalah struktur yang menggambarkan pelaku, jumlah dan jenis barang, serta tingkat persaingan. Klasifikasi pasar. Dalam pendekatan ilmu ekonomi, pasar dibagi menjadi 4, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Untuk membedakan keempat jenis pasar tersebut, kita bisa melihat dari contoh gambar yang ada. Pada pasar persaingan sempurna, kita lihat di sana ada penjual dan pembeli beras, di mana beras ditaruh di dalam karung tanpa ada merek, sehingga beras-beras yang ada itu tidak bisa dibedakan. Yang kedua adalah pasar oligopoli. Ciri dari pasar oligopoli itu asalkan perusahaan yang ada itu tidak lebih dari 10 untuk produk yang sama. Yang ketiga adalah pasar monopoli. Pasar monopoli cirinya adalah hanya ada satu produsen. Di sini dicontohkan adalah PT PLN merupakan satu-satunya perusahaan penerangan di Indonesia. Dan yang keempat itu adalah pasar monopolistik, yaitu pasar seperti pasar persaingan sempurna, hanya saja produknya bisa dibedakan. Kalau kita lihat di gambar, di pasar monopolistik ini sama-sama beras dengan pasar persaingan sempurna, tetapi berasnya terbedakan oleh merek dan packagingnya. Pasar persaingan sempurna akan dijelaskan berikut ini. Ciri pasar persaingan sempurna: jumlah produsen atau penjual banyak, jumlah konsumen atau pembeli banyak, barang homogen, artinya barang yang dijual sama. Pada pasar beras, pesaingnya juga penjual beras. Pada pasar daging sapi, pesaingnya adalah penjual daging sapi. Kemudian konsumen dan produsen bebas keluar masuk pasar. Artinya konsumen boleh membeli atau tidak membeli barang di pasar. Sedangkan dari sisi produsen, bebas keluar masuk pasar itu artinya adalah ketika pasar itu menguntungkan, maka produsen akan menjual barang. Dan ketika pasar itu tidak menguntungkan, maka produsen atau penjual boleh tidak menjual barangnya. Dan yang terakhir, penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Karena jumlah pembeli banyak, jumlah penjual banyak, maka masing-masing penjual dan pembeli tidak bisa mempengaruhi harga. Kurva pasar persaingan sempurna ini dapat menjelaskan 4 hal. 1. Titik A merupakan perpotongan P1 dengan MC, kemudian ditarik ke H1 yang menunjukkan jumlah barang yang dijual. Dari perpotongan P1 dan MC ini dapat dicari TR, yaitu dengan cara mengalihkan P1 dan H1. Hasilnya adalah 0 P1 A H1. 2. Titik B merupakan perpotongan AC dan H1, sehingga AC sama dengan P2. Kemudian dari perpotongan AC dan H1 ini dapat dicari TC dengan cara mengalihkan AC dengan H1. Hasilnya adalah 0 P2 B H2. 3. Menghitung keuntungan atau kerugian, yaitu mengurangkan TR dengan TC, dan didapat hasil P1 AB P2. Karena luas TR lebih besar dari luas TC, maka hasilnya positif atau menguntungkan. 4. Kondisi pasar menguntungkan ini menunjukkan prospek pasar yang baik yang menyebabkan produsen atau penjual masuk pasar.
Contohnya bisnis laundry. Ketika pasar laundry menguntungkan, maka pengusaha berbondong-bondong membuka usaha laundry. Kurva pasar persaingan sempurna ini dapat dijelaskan 4 hal. 1. Titik A merupakan perpotongan P dengan MC, kemudian ditarik ke Hi bintang. Dari perpotongan P dan MC ini dapat dicari TR, yaitu dengan cara mengalihkan P dan Hi bintang. Hasilnya adalah 0 P A Hi bintang. 2. Titik A merupakan perpotongan AC dan Hi bintang, sehingga AC sama dengan P. Kemudian dari perpotongan AC dan Hi bintang ini dapat dicari TC dengan cara mengalihkan AC dengan Hi bintang. Hasilnya adalah 0 P A Hi bintang. 3. Menghitung keuntungan atau kerugian, yaitu mengurangkan TR dengan TC, dan didapatkan hasil 0. Karena luas TR sama dengan luas TC, maka hasilnya adalah BEP. 4. Kondisi pasar ini menunjukkan pasar tidak untung dan tidak rugi. Contohnya bisnis laundry, antara pendapatan dan biaya adalah sama. Kurva pasar persaingan sempurna ini dapat menjelaskan 4 hal. 1. Titik A merupakan perpotongan P2 dengan MC, kemudian ditarik ke B. Dari perpotongan P2 dan MC ini dapat dicari TR, yaitu dengan cara mengalihkan P2 dan B. Hasilnya adalah 0 P2 AB. 2. Titik C merupakan perpotongan AC dan B, sehingga AC sama dengan P2. Kemudian dari perpotongan AC dan B ini dapat dicari TC dengan cara mengalihkan AC dengan B. Hasilnya adalah 0 PCB. 3. Menghitung keuntungan atau kerugian, yaitu mengurangkan TR dengan TC dan didapat hasil 0 P2AB. Karena luas TR lebih kecil dari luas TC, maka hasilnya negatif atau merugikan. 4. Kondisi pasar merugikan ini menunjukkan prospek pasar yang kurang baik yang menyebabkan produsen atau penjual keluar pasar. Contohnya bisnis laundry. Ketika pasar laundry yang sudah jenuh, maka pengusaha berpindah ke usaha lainnya. Pasar monopoli akan dijelaskan berikut ini. Ciri pasar monopoli. Jumlah produsen atau penjual hanya satu. Jumlah konsumen atau pembeli banyak. Tidak ada barang pengganti atau merupakan satu-satunya barang yang ada. Produsen adalah penentu harga. Terdapat hambatan masuk. Artinya dengan sumber daya yang hanya dimiliki oleh satu perusahaan, maka perusahaan yang lain tidak memungkinkan membuka usaha yang sama. Kurva pasar monopoli ini dapat menjelaskan 4 hal. 1. Titik C merupakan perpotongan P1 dengan MC, kemudian ditarik ke Hi1. Dari perpotongan P1 dan MC ini dapat dicari TR, yaitu dengan cara mengalihkan P1 dan Hi1. Hasilnya adalah 0 P1 A Hi1. 2. Titik B merupakan perpotongan AC dan Hi1, sehingga AC sama dengan P2. Kemudian dari perpotongan AC dan Hi1 ini dapat dicari TC dengan cara mengalihkan AC dengan Hi1. Hasilnya adalah 0 P2 B Hi2. 3. Menghitung keuntungan atau kerugian, yaitu mengurangkan TR dengan TC dan didapat hasil P1 P2 BC. Karena luas TR lebih besar dari luas TC, maka hasilnya positif atau menguntungkan. 4. Kondisi pasar ini menguntungkan yang menunjukkan prospek pasar yang baik. Kurva monopoli ini dapat menjelaskan 4 hal. 1. Titik A merupakan perpotongan P bintang dengan MC, kemudian ditarik ke Hi bintang. Dari perpotongan P bintang dan MC ini dapat dicari TR, yaitu dengan cara mengalihkan P bintang dan Hi bintang. Hasilnya adalah 0 P bintang A Hi bintang. 2. Titik A
merupakan perpotongan AC dan Hi bintang, sehingga AC sama dengan P bintang. Kemudian dari perpotongan AC dan Hi bintang ini dapat dicari TC dengan cara mengalikan AC dengan Hi bintang. Hasilnya adalah 0 P bintang A Hi bintang. 3. Menghitung keuntungan atau kerugian, yaitu mengurangkan TR dengan TC dan didapatkan hasil 0. Karena luas TR sama dengan luas TC, maka hasilnya adalah BEP. Kondisi ini menunjukkan biaya dan pendapatan adalah sama. Kurva pasar monopoli ini dapat menjelaskan 4 hal. 1. Titik C merupakan perpotongan P bintang dengan MC, kemudian ditarik ke Hi bintang, dan perpotongan P bintang dan MC ini dapat dicari TR, yaitu dengan cara mengalikan P bintang dan Hi bintang. Hasilnya adalah 0 P bintang C Hi bintang. 2. Titik B merupakan perpotongan AC dan Hi bintang, sehingga AC sama dengan A. Kemudian dari perpotongan AC dan Hi bintang ini dapat dicari TC dengan cara mengalikan AC dengan Hi bintang. Hasilnya adalah 0 A, B, Hi bintang. 3. Menghitung keuntungan atau kerugian, yaitu mengurangkan TR dengan TC, dan didapat hasil P bintang A, B, C. Karena luas TR lebih kecil dari luas TC, maka hasilnya negatif atau merugikan. Kondisi pasar ini merugikan, biasanya terjadi pada perusahaan pemerintah. Walaupun rugi tetap dijalankan, karena untuk kepentingan masyarakat. Diskriminasi harga pada pasar monopoli. Diskriminasi harga atau perbedaan harga ini bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan. Perusahaan monopoli biasanya menetapkan harga yang berbeda-beda pada pasar yang berbeda atau pada segmen yang berbeda. Contohnya PLN menerapkan harga yang berbeda untuk kegiatan sosial, untuk rumah tangga, dan untuk industri. Pasar oligopoli yang akan dijelaskan berikut ini. Ciri pasar oligopoli. Jumlah produsen atau penjual antara 3-10. Jumlah konsumen atau pembeli banyak. Barang dapat dibedakan. Ketergantungan harga antar produsen. Kurva pasar oligopoli atau yang disebut dengan kurva patah akan dijelaskan sebagai berikut. Contoh, terdapat 8 produsen di pasar. 1. Dengan harga P0, maka penjualan sebanyak Hi0. 2. Jika salah satu produsen, anggap saja A, secara diam-diam menurunkan harga menjadi P1, harapannya akan memperoleh penjualan sebanyak Hi2. 3. Hal ini mungkin dapat berlangsung untuk beberapa waktu. 4. Setelah produsen lain mengetahui yang dilakukan produsen A, maka mereka juga akan menurunkan harga menjadi P1. 5. Akibatnya harapan A untuk memperoleh penjualan sebesar Hi-A tidak akan berhasil. Mungkin akan berkurang menjadi Hi-B, sehingga terjadi kurva patah. Pasar monopolistik merupakan perpaduan dari pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Ciri pasar monopolistik. Jumlah produsen atau penjual banyak. Jumlah konsumen atau pembeli banyak. Barang dapat dibedakan. Inovasi produk tinggi untuk mempertahankan perusahaan berada di pasar. Kurva pasar monopoli ini dapat menjelaskan 4 hal. 1. Titik C merupakan perpotongan P1 dengan MC. Kemudian ditarik ke Hi1. Dari perpotongan P1 dan MC ini dapat dicari TR, yaitu dengan cara mengalihkan P1 dan Hi1. Hasilnya adalah 0 P1 A Hi1. 2. Titik B merupakan perpotongan AC dan Hi1, sehingga AC sama dengan P2.
Kemudian dari perpotongan AC dan Hi1 ini dapat dicari TC dengan cara mengalihkan AC dengan Hi1. Hasilnya adalah 0P2B Hi2. 3. Menghitung keuntungan atau kerugian, yaitu mengurangkan TR dengan TC dan didapat hasil P1 P2 BC. Karena luas TR lebih besar dari luas TC, maka hasilnya positif atau menguntungkan. 4. Kondisi pasar ini menguntungkan yang menunjukkan prospek pasar yang baik. Kurva monopoli ini dapat menjelaskan 4 hal. 1.A merupakan perpotongan P bintang dengan MC. Kemudian ditarik ke Hi bintang. Dari perpotongan P bintang dan MC ini dapat dicari TR, yaitu dengan cara mengalihkan P bintang dan Hi bintang. Hasilnya adalah 0 P bintang A Hi bintang. 2.A merupakan perpotongan AC dan Hi bintang, sehingga AC sama dengan P bintang. Kemudian dari perpotongan AC dan Hi bintang ini dapat dicari TC dengan cara mengalihkan AC dengan Hi bintang. Hasilnya adalah 0 P bintang A Hi bintang. 3. Menghitung keuntungan atau kerugian, yaitu mengurangkan TR dengan TC dan didapatkan hasil 0. Karena luas TR sama dengan luas TC, maka hasilnya adalah BEP. Kondisi ini menunjukkan biaya dan pendapatan adalah sama. Kurva pasar monopoli ini dapat menjelaskan 4 hal. 1.C merupakan perpotongan P bintang dengan MC. Kemudian ditarik ke Hi bintang. Dan perpotongan P bintang dan MC ini dapat dicari TR, yaitu dengan cara mengalihkan P bintang dan Hi bintang. Hasilnya adalah 0 P bintang C Hi bintang. 2.B merupakan perpotongan AC dan Hi bintang, sehingga AC sama dengan A. Kemudian dari perpotongan AC dan Hi bintang ini dapat dicari TC dengan cara mengalihkan AC dengan Hi bintang. Hasilnya adalah 0 A B Hi bintang. 3. Menghitung keuntungan atau kerugian, yaitu mengurangkan TR dengan TC, dan didapat hasil P bintang A B C. Karena luas TR lebih kecil dari luas TC, maka hasilnya negatif atau merugikan. Kondisi pasar ini merugikan. Biasanya terjadi pada perusahaan pemerintah. Walaupun rugi tetap dijalankan karena untuk kepentingan masyarakat. Soal latihan 1. Pasar persaingan sempurna. Pilih 5 produk yang memiliki ciri pasar persaingan sempurna. 2. Pasar monopoli. Pilih 1 perusahaan yang memiliki ciri pasar monopoli. 3. Pasar oligopoli. Pilih 2 jenis produk yang sesuai dengan ciri pasar oligopoli. Sebutkan nama-nama perusahaannya. 4. Monopolistik. Pilih 3 jenis produk yang sesuai dengan kriteria pasar monopolistik. Dari keempat soal tersebut, berikanlah alasan mengapa saudara memilih produk atau perusahaan yang ada pada masing-masing poin tersebut. Dan tentukan strategi yang dapat digunakan oleh masing-masing jenis pasar untuk menjadi unggul dalam persaingan dan lengkapi dengan foto atau gambar. Demikian materi struktur pasar, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.